Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran dengan mata kuliah data mining untuk materi klasifikasi algoritma Caners-Network atau KNN. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang data mining menggunakan algoritma klasifikasi C45. Pada pertemuan kali ini kita menggunakan klasifikasi algoritma KNN. Mari kita lanjutkan. Pengertian algoritma Caners-Network atau KNN. Caners-Network atau yang sering disingkat dengan KNN adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan dari data pembelajaran atau data training yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Tujuan dari algoritma KNN adalah klasifikasi objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari data training. KNN adalah algoritma supervised learning yang maksudnya algoritma ini menggunakan data yang telah ada dan outputnya telah diketahui. KNN banyak dipergunakan pada aplikasi data mining, pattern recognition, dan processing, dan lain-lain. Bagaimana algoritma KNN itu dijalankan? Algoritma KNN itu yang pertama menentukan parameter K sebagai banyaknya jumlah tetangga terdekat dengan objek baru. Selanjutnya, yang kedua, menghitung jarak antar objek atau data baru terhadap semua objek atau data yang telah di-training. Jadi di sini Euclidean distance kita hitung dulu, menghitung jarak dengan rumus D. Ini ya, D ini jarak sama dengan akar kuadrat dari jumlah I, data I, ya, ini ya, jumlah data baru X sampel data lama dikurangi dengan data baru atau data uji. Ini ya. Nanti kita coba di contoh kasus. Selanjutnya, yang ketiga, urutkan hasil perhitungan tersebut. Maksudnya hasil perhitungan tersebut adalah yang algoritma langkah kedua. Setelah perhitungannya ketemu, kita urutkan hasilnya. Langkah keempat, tentukan tetangga terdekat berdasarkan jarak minimum ke K. Yang kelima, tentukan kategori dari tetangga terdekat dengan objek atau data. Yang keenam, gunakan kategori mayoritas sebagai klasifikasi objek atau data baru. Kita simak sebuah contoh kasus klasifikasi menggunakan algoritma Caners-Network KNN. Contohnya semacam ini. Stikom PGRI Banyuwangi melakukan seleksi calon mahasiswa baru penerima beasiswa Stikom Berbagi. Seleksinya lolos atau tidak lolos sebagai penerima beasiswa Stikom Berbagi didasarkan atas nilai tes potensi akademik atau TPA dan tes bahasa Inggris atau TOEFL. Klasifikasi data baru berdasarkan pembelajaran data atau data training yang sudah terklasifikasi sebelumnya. Jadi Stikom itu sudah punya data training. Data training itu didapat dari tahun-tahun sebelumnya mahasiswa yang dinyatakan lolos dan tidak lolos. Nah, kasusnya ini kita diberikan data baru, jadi ada calon mahasiswa baru itu ikut tes. Dia mempunyai nilai TPA 3, nilai TOEFL 5. Berdasarkan data training termasuk klasifikasi apakah calon mahasiswa itu lolos atau tidak lolos. Mari kita hitung menggunakan algoritma KNN. Penyelesaian kasus klasifikasi menggunakan algoritma KNN. Ini yang pertama, ini data training. Ini contoh ya, data training yang sudah terklasifikasi sebelumnya. Jadi
pada tahun-tahun sebelumnya itu apabila TPA-nya 7, TOEFL-nya 6, mereka termasuk kategori lolos. TPA 6, TOEFL 6 kategori lolos. TPA 6, TOEFL 5 lolos. TPA 1, TOEFL 3 tidak lolos. Nah, dari data training ini kemudian ada muncul calon mahasiswa baru. Dia TPA-nya 3, TOEFL-nya 5. Dia termasuk kategori apa? Kita tidak bisa mengklasifikasikannya semena-mena, maka kita harus hitung. Oke, kita lakukan perhitungannya. Langkah pertama, menentukan parameter K sebagai banyaknya jumlah tetangga terdekat dengan objek baru. Kita tentukan parameter K, misalkan kita buat jumlah tetangga terdekat K sama dengan 3. Yang selanjutnya, menghitung jarak antar objek atau data baru terhadap semua data yang telah di training. Nah ini ya, menghitung jarak antar objek atau data baru terhadap semua objek data yang telah di training. Jadi ini adalah data training ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data training ya, ini ya. Kemudian ada data baru. Nah, data barunya tadi adalah contoh mahasiswa, satu mahasiswa yang mempunyai nilai TPA 3 dan TOEFL 5. Nah, dari nilai ini kita mencari jarak antar objek ini dengan rumus Euclidean distance yang tadi. Ini ya rumusnya. Maka ini misalkan ada 100 data trainingnya ada 100, maka satu data baru ini harus dihitung jaraknya ya berdasarkan 100 data ini. Nah, kita hitung ya. Ini rumusnya akar dari ini ya X2 ini ya, data lama 7 ini data lama dikurangi data baru 3 ini ya TPA-nya, kuadrat ditambah data lama ini 6 dikurangi data barunya TOEFL-nya 5 kuadrat diakarkan, hasilnya adalah 4,12 jaraknya. Kita lanjutkan ke data training yang kedua. Data training yang kedua, data TPA-nya 6 dikurangi data TPA data barunya 3, kita kuadratkan, ditambah data training data kedua 6 dikurangi data training data baru 5 dikuadratkan, kemudian hasilnya adalah 3,16. Lakukan seluruhnya ya. Misalkan ada 100, maka ini harus dihitung 100 kali sampai diketemukan adalah jarak antar objek. Ini adalah algoritma yang kedua, langkah kedua. Langkah selanjutnya, kita urutkan jarak dari data baru dengan data training dan menentukan tetangga terdekat berdasarkan jarak minimum K. K-nya tadi kan sudah kita tentukan 3 ya. Dari urutan ini kita urutkan jaraknya dari yang minimum, maka 1,41 itu adalah nomor 1. Selanjutnya 2,83 itu nomor 2. Selanjutnya 3,00 itu nomor 3. 3,16 ini nomor 4. Ini ada lagi 3,16, berarti nomor 4 juga. Kemudian 4,12 adalah nomor 5. Setelah urut ya, ini adalah kategori yang awal tadi, data awal, data trainingnya. Kita lanjutkan ke langkah keempat. Tentukan tetangga terdekat berdasarkan jarak minimum K. Jarak minimum K tadi sudah ditentukan 3 ya, di sini ya. Apakah termasuk 3 KNN? Maksudnya KNN jadi 3NN itu adalah karena nilai K ditentukan sama dengan 3.
Jika K-nya tadi kita tentukan 5, maka 5NN. Oke ya. Pelan-pelan di sini tadi sudah kita urutkan ya. Nih, urutannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan tetangga terdekat jarak minimum ke K. Tetangga terdekatnya ini 5. Tidak. Kenapa tidak? Karena 5 K-nya lebih dari 3. 4. Tidak. Kenapa tidak? Karena K lebih dari 3. 3. Ya. Karena 3 kurang dari sama dengan 3. Maka ini dianggap tetangga terdekat. 2. Ya. Kenapa? Ya. Karena K kurang dari 3. 1. Ya. Kenapa ya? Karena 1 kurang dari 3. Yang data terakhir 4. 4 tidak. Kenapa tidak? Karena 4 lebih dari 3. Sekarang kita sudah mendapatkan jarak tetangga terdekat dari minimum K. Langkah selanjutnya adalah tentukan kategori dari tetangga terdekat dengan objek atau data. Tentukan kategori dari tetangga terdekat dengan objek atau data. Nah ini tadi kan sudah kita tentukan tetangga terdekatnya adalah nomor 1, 2, 3 ini ya. Kategorinya apa? Kategorinya yang nomor 1 tidak lolos, dan lolos, ya kan kategorinya. Langkah selanjutnya, gunakan kategori mayoritas sebagai klasifikasi data baru. Mana yang termasuk kategori mayoritas? Dari 3 data tadi, tidak, dan lolos. Nah, yang mayoritas adalah tidak. Maka data baru dengan nilai TPA 3 dan TOEFL 5 itu dinyatakan tidak lolos. Artinya, berdasarkan hasil klasifikasi menggunakan algoritma KNN, dapat diputuskan bahwa calon mahasiswa penerima beasiswa Stikom yang memiliki nilai TPA 3 dan TOEFL 5 termasuk dalam kategori tidak lolos sebagai penerima beasiswa. Coba kita lihat perhitungannya di Excel ya. Nah ini Excel yang sudah saya buat. Ini ada data trainingnya yang tadi ya, seperti yang saya jelaskan. Data training dan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada data baru mahasiswa, nilai TPA nya 3, nilai TOEFL nya 5. Dia termasuk kategori apa? Nah, kita kan belum bisa menghitung ya, maka dimasukkan ke sini data training. Dengan rumus Euclidean distance ini, data lama, akar kuadrat dari data lama dikurangi data barunya tadi yang 3 ini, TPA ketemu TPA, variabel TPA ketemu variabel TPA, dikurangi ditambah data lama TOEFL dikurangi data baru TOEFL kuadrat ya, di akar hasilnya adalah ini. Lakukan perhitungan untuk semua data training. Jadi satu data ini, satu data baru itu di training berdasarkan seluruh data training. Misalkan ada 100, maka kita lakukan perhitungan sejumlah 100 datanya. Jika ketemu jaraknya, sudah ketemu jarak, kemudian kita urutkan jaraknya tadi berdasarkan data yang minimum. Ini ya, 1,41 ini adalah nomor 1 urutannya, 2,83 nomor 2, 3,00 ini nomor 3, dan seterusnya ya. Setelah urutannya ini ketemu ya, kita cari tetangga yang terdekat minimum. Tadi K-nya sudah kita tentukan 3, ya kan? Kita lihat apakah 5 ini termasuk tetangga yang K? Tidak. Tadi sudah saya jelaskan kan? Yang 4 ini tidak. Yang 3 ini iya. Kenapa iya? Karena 3 kurang dari sama dengan 3. Yang 2 ini iya, karena 3 iya, karena K-nya kurang dari 3.
ya, dan seterusnya. Setelah didapatkan ini, tetangga terdekatnya kan sudah ketemu ini ya. Kita tentu berdasarkan kategori yang ada tadi, berdasarkan kategori ini kita lihat kategorinya tidak, dan lolos, ya kan? Berarti langkah selanjutnya adalah kita lihat kategori mayoritas. Dari 3 ini yang mayoritas adalah tidak, maka sudah dapat dipastikan calon mahasiswa baru tadi dengan nilai TPA 3 TOEFL 5 itu termasuk dalam kategori tidak lolos. Nah, ini kategori tidak lolos. Kita coba lihat di tabelnya ini. Grafik saya sudah buat grafiknya. Ini ya grafiknya ya. Kalau TOEFL-nya nilai TPA-nya 3, TOEFL-nya 5, itu dia termasuk dalam kelompok ini. Kelompoknya 1, 3 nih tidak lolos, 2 tidak lolos, 2, 4 tidak lolos, maka dia klasifikasinya adalah tidak lolos ya. Ini ya. Terima kasih. Untuk materi data mining, algoritma KNN dipelajari lagi lebih lanjut. Apabila ada salah dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.